الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saya telah membacakan dan kita telah mendengarkan bacaan Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Dan alhamdulillah ayat ini akan menjadi pengantar materi kita hari ini dan menemani pemirsa menantikan berbuka puasa. Dan tentunya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Rahmat Jafar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz? Khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini Ustadz terkait dengan surah Al-Muzammil ayat 1 ya sampai 5 dan tentunya ini berkaitan dengan Qiyamul Lail. Ya, seperti apa isi kandungan daripada surah ini Ustadz? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyami wal qiyam wal Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita masih di bulan Ramadan dan semangatnya insyaallah masih stabil ya. Insyaallah. Saya pernah di hari kedua Ramadan bersama antum juga dan kita membahas tentang Ramadan dan artinya seperti apa. Ramadan itu di hari kedua itu saya ibaratkan seperti rumah besar yang memiliki ruang-ruang kecil atau satu program besar yang memiliki program-program turunan ya. Jadi agenda besarnya adalah Ramadan, tapi turunan-turunan programnya ada puasa Ramadan, ada Qiyamul Lail ya, kemudian ada Zakatul Fitrah, kemudian ada ibadah-ibadah lain seperti tilawatul Quran dan sebagainya. Nah, ayat ini berkaitan dengan Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail hari ke-7 Ramadan Ustaz. Dan ini ya masih semangat di hari ke-7 Ramadan. Walaupun kita lihat yang hari pertama dan kedua halaman masjid sampai tidak tidak muat lagi ya, jangankan masjidnya, halaman masjid tidak muat lagi. Tapi sekarang sudah mulai mengalami kemajuan. Maksudnya yang dari jalan maju ke halaman ya. Iya, begitupun mungkin yang masih stay di rumah salat. Iya, betul. Begitu juga dengan orang yang di rumah ya, insya Allah masih semangat, kita doakan. Hanya saja Qiyamul Lail ini kalau dia dimasukkan ke bulan Ramadan maka namanya menjadi tarawih. Tarawih ini sebenarnya bukan jenis sholatnya, tapi sifatnya. Ya, sifatnya. Sholatnya jenisnya sama, yakni jenis Qiyamul Lail. Tapi karena sifatnya yang dikerjakan dengan santai, ya, tarwihah itu kan dari kata rehat, ya. Rehat itu artinya ruh, dari kata ruh itu tenang. Rehat itu istirahat. Karena tenang dan istirahat dijadikan dalam satu kata tarwihah.
Karena setelah salam 2 rakaat kita istirahat, diisi dengan zikir subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa dan seterusnya. Sebelum nanti bangun lagi, bangkit lagi untuk rakaat berikutnya. Jadi istirahat ini dengan istirahat berikutnya dan seterusnya. Kalau 1 kali istirahat namanya tarwiha, 2 kali istirahat tarwihatani. Karena dia banyak istirahat maka tarawih. Itu qiyamul lail di bulan Ramadan yang saat ini kita kerjakan. Ada yang beberapa orang di masjid, ada juga yang masih di rumah karena masih masa pandemi. Ayat ini kemudian secara umum berbicara tentang qiyamul lail. Ini kan turun kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu beliau sedang berselimut, ya, dan dalam keadaan ketakutan ketika turun wahyu kepadanya. Asbabun nuzulnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Ya kan? Kan beliau katakan kepada istrinya zammiluni ya. Selimutkan aku. Maka Allah katakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya. Kalau kita hubungkan dengan kondisi sosiologis kita, kondisi dan tradisi kita setiap hari, memang qiyamul lail ini kan perintahnya tengah malam. Ya kan, paling afdolnya itu adalah sepertiga terakhir. Pada saat orang-orang sedang tidur dan kondisi kita dalam keadaan nyaman berada di dalam selimut. Paksakan diri untuk bangun. Karena apalagi ruangannya ber-AC pakai selimut dengan istri. Wah, Masya Allah kan? Luar biasa, dengan kenyamanan yang penuh luar biasa. Maka qumil laila illa qalila. Bangun untuk hidupkan malam-malam, ya. Al-lail di sini baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Hidupkan malam-malammu, qumil laila illa qalila. Artinya kalau bisa kebanyakan dari waktu-waktu malam itu dihidupkan illa qalila, kecuali sedikit saja. Karena kita juga ini ada butuh istirahat. Iya, betul. Ya. Inna libadanika alaika haqqun ya haqqan, inna lijasadika alaika haqqan, inna lizaujatika alaika haqqan. Istrimu punya hak, matamu punya hak, perutmu punya hak, badanmu juga punya hak. Jadi Allah tidak menuntut kita untuk qiyamul lail dari awal malam sampai akhir malam. Buktinya Allah katakan qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Nah, karakternya adalah atau porsinya adalah nisfahu. Ya, seperempat malam. Seperempat dalam satu malam itu dibagi 2. Artinya kurang lebih kalau dia 11 jam, berarti 5 jam setengah kalau boleh. Ya kan? Idealnya untuk qiyamul lail 5 jam setengah. Nisfahu awinqus minhu qalila. Kalau mungkin capek, ya boleh kurang dari 5 jam setengah itu, ya. Setengah dari malam itu boleh dikurangi sedikit. Mungkin sepertiga di awal, ya kan? Sepertiga di awal. Jadi kalau kita bagi sepertiga, maka boleh kita ambil sepertiganya aja, 2/3 untuk istirahat misalnya, ya. Ya, nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi, ya, atau tambah sedikit. Jadi kalau boleh ya 2/3 lah. Ya, 2/3, setengah, 1/2. Sekarang kita jadikan 2/3. Berarti tersisa 1/3 untuk istirahat, ya kan? Jadi auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan jenis tartil. Artinya apa hubungan tartil bacaan Al-Qur'an dengan qiyamul lail ini? Sebetulnya kesempatan terbaik kita untuk baca Al-Quran adalah ketika qiyamul lail. Karena para ulama juga membolehkan dalam masalah sholat sunnah itu, dibolehkan untuk membuka mushaf. Hatta sampai di dalam sholat fardu pun para ulama membolehkan. Kalau memang dia tidak hafal dan sebagainya, kan bisa buka mushaf. Gitu. Jadi warattilil Qur'ana tartila, ya. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Waktu itu Nabi Muhammad dikatakan, ya Muhammad bangun qiyamul lail, karena sebentar lagi akan kami turunkan kepadamu perkataan yang berat. Ada yauman sakila, ada qawlan sakila, ya kan? Perkataan yang berat. Dan ini adalah wahyu yang bersifat Al-Quran. Ini adalah wahyu dalam bentuk Al-Quran yang tidak bisa dibebankan kepada orang yang biasa-biasa saja. Apa makna hikmah yang bisa kita ambil di sini? Kalau kita mau menjadi orang besar dengan beban yang besar, maka siapkan diri kita dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Karena seberat apapun beban kita, kalau kita iringi dengan qiyamul lail, semua akan menjadi ringan. Kalau kita mau jadi orang besar sama dengan Nabi Muhammad SAW, maka kuatkan qiyamul lail kita. Ini relevansinya dengan
hubungan bagaimana kita bersosial ketika kita mendapatkan amanah dan jabatan harus kita landasi dengan qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kenapa? Karena kalau mengerjakan qiyamul lail di malam hari, sepertiga malam terakhir katakanlah jam 2 dia kalau sepertiga malam terakhir itu kan. Dari ba'da isya jam 8 sampai katakanlah jam 7 sampai jam 5 itu dibahagi 3. Nah, berarti berapa? Kurang lebih 11 dibahagi 3, sekitar 3 jam lebih lah ya. Nah, 3 jam terakhir itu berarti jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Nah, bangun di jam 2 sampai jam 5 malam itu kata wat wa aqwamu qila. Itu akan lebih membuat hati kita khusyuk. Khusyuk. Karena berbeda kita ketika beribadah banyak orang dengan ketika kita sendirian. Karena apa yang kita baca itu lebih akan ya ta'assar fi qalbi. Dia akan meninggalkan bekas di dalam hati. Dia akan pengaruhnya luar biasa. Jadi itu makna daripada inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Mungkin itu dulu. Ya, Masya Allah ya. Terkait dengan qiyamul lail ini Ustaz, ya tadi sudah dijelaskan batasan-batasan waktu. Nah, mungkin yang ingin saya lebih tanyakan terkait dengan ketika misalkan apakah boleh Ustaz qiyamul lail ini misalkan jam sudah jam-jam 10-an misalkan karena mungkin capek atau misalkan jam 9 capek Ustaz tertidur sebentar, hanya sebentar tertidurnya terus bangun, apakah boleh itu? Maksudnya hanya sekilas tertidur gitu tiba-tiba terbangun, apakah itu boleh melakukan yang namanya qiyamul lail? Memang qiyamul lail yang paling baik itu adalah setelah tidur. Setelah tidur, tapi tidurnya ini sedikit Ustaz. Sedikit ya, tidak masalah, dia sudah dianggap mutahajjid. Ya? Dia sudah dianggap tahajud. Jadi asli qiyamul lail itu adalah setelah bangun malam. Bangun di tengah malam. Tapi kalau dia ada kekhawatiran nanti karena capek saya kayaknya nggak bisa bangun qiyamul lail. Maka dia dianjurkan untuk witir dulu. Walaupun hanya 1 rakaat atau 3 rakaat, setelah itu tidur. Nanti kalau terbangun dia bisa sholat lagi. Bangunnya dia dari sholat ini disebut dengan tahajud. Jadi qiyamul lail dia makna umumnya. Adapun tahajud itu makna khususnya yang terjadi setelah sholat, setelah dia tidur. Ya, setelah dia tidur. Tahajjada itu artinya aktivitas setelah bangun tidur. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini Ustaz kan ada bangun untuk sahur. Itu mungkin termotivasi untuk bangun di akhir sepertiga malam. Dan bagaimana sebenarnya Ustaz kiat-kiatnya itu agar supaya qiyamul lailnya itu tetap terjaga? Ya seperti apa itu Ustaz? Karena memang kondisi kita sekarang ini masih pandemi dan sebagian orang masih memilih untuk sholat di rumah. Maka qiyamul lailnya supaya terjaga bersama keluarga karena tidak semua mampu bangun di tengah malam, maka boleh diawalkan. Karena syarat untuk qiyamul lail adalah dari awal malam. Range waktunya itu dari awal malam. Awal malam dari kapan? Ya dari isya. Ba'da isya itu sudah masuk awal malam sampai sebelum terbit fajar. Karena kalau sudah fajar berarti sudah masuk subuh kan? Gitu. Itu kesempatan untuk qiyamul lail. Nah, karena tidak semua anggota keluarga kita mampu bangun tengah malam, ya sudah sebagai sebagai kepala keluarga, kita ajak semua anggota keluarga kita untuk sholat qiyamul lail setelah sholat tarwih, setelah sholat isya. Karena syarat untuk qiyamul lail adalah sholat isya. Sholat isya dulu gitu. Ya, harus sholat menurut dulu, pendapat yang paling kuat. Ada juga pendapat yang membolehkan sebelum sholat sholat isya. Tapi ini pendapat ghair mu'tabar. Jadi yang paling kita anggap adalah setelah sholat isya. Ayo, daripada tidak bangun sama sekali kan, daripada tidak sholat sama sekali. Mungkin itu Ustaz. Dan terkadang juga ada Ustaz, karena mungkin takut bangun untuk sahur. Jadi biasanya dia sahur sebelum tidur begitu. Nah, itu juga kan istilahnya mengantuk dan lain sebagainya, sehingga waktu untuk qiyamul lail itu tidak, ya biasanya kan orang berat sekali Ustaz. Bagaimana itu berat sekali untuk bangun tengah malam itu? Orang kalau sahur dia lihat waktu. Sunnah di dalam sahur itu adalah takhir, mengakhirkan sahur. Ya mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum datang azan fajar, azan subuh. Itu
itu dia sudah boleh sahur. Tapi kalau dia misalnya makan jam 11 malam, kemudian setelah itu tidur, bangun lagi tidak sahur lagi, ya makan dia jam 11 tidak dianggap sahur. Karena waktu sahur itu ada waktu khusus. Sahur itu beberapa saat menjelang sholat fajar. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat lain tentang karakter orang-orang yang bertakwa kan, innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang bertakwa itu nanti di surga dia berada di sumber-sumber air yang luar biasa nikmatnya kan. Akhidina ma atahum rabbuhum, ya, mereka memanfaatkan atau menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa kanu min qablu wa kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka waktu sebelum meninggal waktu di dunia mereka adalah orang-orang yang baik, ya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya, lebih banyak mereka qiyamul lail. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur mereka istighfar. Apa makna sahur bil ashar di sini? Bukan makan sahur, tidak. Tapi waktu beberapa saat menjelang sholat fajar. Jadi yang dianggap itu adalah makannya yang menjelang fajar. Makanya ditakhir. Iya. Gitu. Nah, tips yang antum sampaikan tadi, yang antum tanyakan tadi, bagaimana cara kita supaya terjaga qiyamul lail ini, maka pertama, jaga kebersamaan di awal waktu, di awal malam dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kalau bangun untuk sahur, jangan langsung menunggu sahur ya dengan aktivitas sekedar menunggu, tapi manfaatkan kemudian untuk mengisinya dengan sholat malam atau dengan baca Quran. Masya Allah. Itu. Baik Ustadz, saya kira menarik ya. Tapi untuk lebih lanjut kita break dulu Ustadz ya. Siap. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi di program Mengharap Ridhomu. Ya, begini Ustadz, ya terkait dengan Qiyamul Lail ini, ya saya kira ini suatu hal yang perlu sebagai amaliyah Ramadan ya. Ya, dan tentunya kita menghidupkan Ramadan ini dengan ya Qiyamul Lail salah satunya. Dan ini Ustadz, kita ada pertanyaan ya dari masyarakat, ya masyarakat Gorontalo. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Ningsi di Wumialo. Ya, untuk pertanyaannya kita lihat videonya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi dari Wumialo. Ustaz, saya mau bertanya, apa sih perbedaannya antara Qiyamul Lail dan tahajud? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari saudari Ningsi di Wumialo. Ini Ustaz, apa sih perbedaan ya antara tahajud dan Qiyamul Lail? Ya, seperti apa tahajud itu dan seperti apa Qiyamul Lail itu? Silahkan Ustaz. Qiyamul Lail itu bermakna umum. Ya. Yang memang kita konotasikan selama ini Qiyamul Lail itu ya sholatul lail. Dan memang pendapat ulama seperti itu. Ada sebagian pendapat ulama seperti itu. Tapi juga kita harus membuka mata terhadap definisi ulama-ulama sebagian lainnya yang mengatakan Qiyamul Lail itu bukan hanya sholat malam. Tapi di situ termasuk zikir. Kalau ada orang bangun malam tidak sholat, tapi dia hanya sekedar berzikir, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dia sudah Qiyamul Lail. Atau baca qiraat tilawatul Quran, dia baca Quran, tidak sholat memang, tapi dia baca Quran tengah malam, itu masuk Qiyamul Lail. Ya, itu masuk Qiyamul Lail. Qiyam artinya menghidupkan al-lail malam kan. Nah, berarti dengan definisi ini kita bisa simpulkan Qiyamul Lail itu bermakna umum, adapun tahajudnya itu bagian dari agenda Qiyamul Lail. Dia agenda khusus. Jadi tilawatul Quran, zikir, tahajud. Nah, itu satu. Yang kedua, perbedaan yang sangat mendasar selama ini yang kita ketahui adalah Qiyamul Lail itu adalah bisa kita kerjakan sebelum tidur. Ya, dan kalaupun kita kerjakan setelah tidur, namanya tetap Qiyamul Lail, tapi jenisnya tahajud. Jenisnya tahajud. Jadi tahajud ini dia menjadi khusus karena dilakukan setelah bangun tidur. Walaupun dia hanya tidur, walau lahzah.
Ya, kalau hanya sedikit saja, sebentar saja kemudian dia bangun, Terkantuk, dia sudah anggap tahajud. Tahajud ya. Sudah dianggap tahajud. Tapi jangan berarti, Ustaz saya tidak bisa tidur, saya tidak mau tahajud karena tidak dianggap tahajud, kan syaratnya selama ini orang begitu. Selama ini saya tahu Ustaz kalau tahajud itu tidur dulu. Kalau saya tidak tidur ya tidak dianggap tahajud. Iya, sama halnya Ustaz kan habis salat tarwih terus ambil witir. Biasanya kan ada yang ambil witir terus tertidur, bangun, kemudian bolehkah Ustaz ambil witir lagi, bagaimana Ustaz? Oh iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang tidak sempat tidur ya sudah sholat saja, Anda sudah dapat qiyamul lail. Nah kemudian kalau ada ya yang sampai hari ini masih sholat di masjid, kemudian kalau dia sudah sholat berjamaah dengan imam ya tarwih, kemudian witir, lalu sampai rumah tidur, kemudian bangun lagi, menunggu sahur, dia menghidupkan malam dengan sholat lagi, maka dia sholat saja, tapi setelah itu tidak perlu witir lagi. Tidak perlu. Karena tidak boleh lah witron, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cuma kalau misalnya tadi malam dia tunda witirnya, lalu kemudian dia kerjakan menutup sholat tahajud yang dikerjakan setelah bangun, maka itu sah-sah saja, boleh saja. Cuma saya ingin menekankan kalau sudah bergabung dengan jamaah di masjid, maka selesaikan sampai selesai witir. Jangan anda mohon maaf misalnya mentang-mentang saya terbiasanya 8 rakaat. Kemudian kebetulan lewat jalan tidak ada masjid kecuali yang 23 rakaat. Saya gabung dengan 23 rakaat tapi setelah 8 saya pulang. Ya, Anda tidak tercatat orang yang dapat pahala qiyamul lail yang sempurna. Begitu. Karena Nabi SAW mengatakan ya man shalla khalfal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Iya, karena mungkin mau lanjut tahajudnya nanti setelah di rumah. Nah, konsekuensi kalau kita sudah gabung dengan jamaah ketika qiyamul lail tarwih, ya salat malam di bulan Ramadan, sempurnakan sampai selesai. Yang terbiasa 8 mohon maaf ya karena fanatik organisasinya tolong dihilangkan dulu ini dalam masalah ibadah ya. Ya ada organisasi A jadi cuma 8, organisasi B harus begini. Tidak masalah Ustaz. Tidak masalah. Witirnya di awal, nanti belakangan enggak usah witir lagi. Tidak masalah. Jadi ikut dengan imam tarwih, setelah itu witir bersama imam, nanti bangun lagi salat malam, mau terserah berapa rakaat, tidak ada batasan rakaatnya, kemudian tidak perlu witir lagi. Tapi kalaupun ada yang Ustadz selama ini ada yang Ustadz menyampaikan ada 2 witir, tidak masalah nanti tutup dengan witir lagi. Ambil witir lagi. Ya sudah ada pendapat yang membolehkan seperti itu. Hanya yang paling kuat adalah ya berdasarkan hadis Nabi tadi. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Oke Ustadz. Jadi intinya dari perbedaan dari qiyamul lail dengan tahajud ini, qiyamul lail ini bermakna umum. Bermakna umum. Bukan hanya sholat juga. Ya, misalkan mengaji, zikir itu kan sudah qiyamul lail, menghidupkan. Sementara tahajud agenda khususnya untuk qiyamul lail. Setelah bangun tidur itu. Setelah bangun tidur. Syaratnya setelah bangun tidur baru dia disebut tahajud. Sebelum tidur hanya qiyamul lail biasa. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudari Ningsi di Wumialo. Ya, berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari saudara Habib. Ya, saudara Habib di Telaga. Untuk pertanyaannya Ustadz, kita lihat videonya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Habib dari Telaga. Saya mau bertanya, apa fadilah dari qiyamul lail? Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz pertanyaan menarik terkait dengan fadilah qiyamul lail. Seperti apa itu Ustadz? Silahkan. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan maqam yang mulia, Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya, wa minal lail. Wa min ini litab'id. Ya, dalam kaidah lughawiyah ini min litab'id. Jadi tidak semua malam Allah tuntut kita untuk menghidupkan. Ya minimal misalnya dari 11 jam itu ada 1 jam atau setengah jam atau hanya 5 menit saja untuk qiyamul lail. Wa minal lail fatahajjad. Ya, bangun untuk tahajud. Fatahajjad ya nafilatan laka, sebagai tambahan. Nafilah di sini fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Barangkali nanti setelah di hari kiamat kita kan akan dihisab. Ini ditimbang nih hari sholat fardunya gimana? Ada yang kurang. Kalau begitu cek ada nafilah enggak? Nafilah ini tambahan. Dia untuk menambah. Tambahan ini makanya dia disebut nafilah, tatawwu, ya. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa bisa jadi dengan qiyamul lail ini
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan posisi maqam yang mahmuda, yang terpuji. Dan yang terpuji ini jangan dimaknai di dunia kita terpuji, tidak. Ada kaman min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Ada orang ahli ibadah tidak dikenal di dunia, tapi dia ma'rufun fis sama, dia terkenal di akhirat, di langit. Gitu. Dengan qiyamul lail jangan berharap kita mendapatkan kemuliaan di dunia. Kalaupun dapat bonus. Tapi yang kita harapkan adalah ya di langit. Kita ma'ruf di langit, ma'rufun fis sama. Itu satu. Yang kedua, karena qiyamul lail ini adalah solat yang terbaik dalam jenis nafilah. Sebaik-baik solat nafilah yang sunnah adalah qiyamul lail. Kenapa dia menjadi terbaik? Karena tidak semua orang bisa melakukan. Sebab membutuhkan paksaan dan niat yang kuat, azam. Azam tidak cukup, niat tidak cukup, harus ada azam. Karena ada orang berniat mau tahajud sampai mati tidak tahajud. Kenapa? Tidak ada azam. Dia tidak ada tekad yang kuat sehingga membuat dia bangun di tengah malam. Pada saat semua orang tertidur, dia bangun. Di sini kata para ulama, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan tertinggi seorang mukmin adalah qiyamul lail. Ya, wasallu bin nasi wasallu ada nasihat Nabi SAW tentang wa'atimul ji'an, wasilul arham, wa absus salam, ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam pada saat orang-orang tertidur. Nah, inilah yang membuat dia menjadi unggul. Nah, itu dua yang cukup saya sampaikan sebagai fadilah daripada qiyamul lail atau tahajud. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudara Habib di Telaga. Jadi Ustadz, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah mendapatkan maqam mahmuda, ya, tempat yang maqam terpuji, baik di dunia maupun di akhirat, ya, di bumi maupun di langit. Yang kedua adalah ini syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin, karena pada saat semua orang tertidur, dia yang bangkit, ya, sehingga dia yang paling unggul di antara manusia-manusia yang ada. Ya. Begini Ustadz, terkait juga dengan qiyamul lail ini ya Ustadz. Saya ingin menanyakan bagaimana sih kiat-kiat agar supaya kita bisa bangun di tengah malam. Kalau mungkin di Ramadan mungkin kan ya karena ada motivasi untuk sahur dan lain sebagainya. Ini ketika di luar Ramadan misalkan Ustadz, ya ketika itu bagaimana? Karena terbiasa orang bangun hanya ya sibuk dengan HP, lihat HP dan lain sebagainya. Tidak ada motivasi untuk qiyamul lail. Iya, qiyamul lail. Betapa banyak orang yang bisa bangun tengah malam. Betul, banyak yang. Tapi dia tidak bisa qiyamul lail. Ini kenapa? Sebabnya kenapa adalah karena dia tidak ada niat. Karena dia tidak ada niat. Dan perhatikan bagaimana hanya sekedar berniat dia dapat pahala kalaupun dia tidak terbangun. Ya kan? Rasulullah SAW mengatakan, ya, siapa yang tidur di malam hari, kemudian dia berniat untuk qiyamul lail, lalu kebablasan dia tertidur tidak sempat bangun, maka dia sudah dicatat pahala qiyamul lailnya karena niatnya. Perhatikan bagaimana dahsyatnya niat ini. Ini membuat seseorang, kemudian ditambah lagi dengan azam dan tekad. Ya, misalnya azam tekad itu kan dibuktikan dengan pasang alarm. Ya, bisa pasang alarm. WA teman-teman, tapi tolong ya siapa pasang yang alarm bangun main HP tertidur. Itu berarti tidak ada azam. Tidak ada tekad yang kuat. Niatnya sudah ada tapi azam ini tidak membuktikan. Ya, perbuatan dia ketika bangun malam itu tidak membuktikan apa yang menjadi niat dia. Kan niat itu di dalam hati, pembuktiannya kan dengan anggota tubuh. Gitu. Nah, kenapa dia tidak bisa? Pertama, azamnya ini yang tidak kuat. Yang kedua, dia harus manage waktu. Bagaimana supaya bisa terbangun malam? Ya, cari sebab untuk bangun malam. Ya kan? Sebabnya berarti tidur di awal malam. Jangan pernah berharap bisa qiyamul lail kalau tidurnya jam 12, jam 1 malam. Kan gitu kan? Dan itu sudah terbukti. Orang kalau tidur jam begitu tidak mungkin dia qiyamul lail. Ya, jadi tidur di awal malam sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dan itu dicontohkan. Rasul itu tidur di awal malam dan bangun lebih cepat. Dan itulah tradisi tidurnya para ulama, ya, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar itu, mereka tidak pernah lepas daripada qiyamul lail. Allah taala a'lam bishawab. Biasanya kan ada kebiasaan masyarakat atau mungkin di antara beberapa masyarakat yang ada kegiatannya sibuk di malam hari, Ustaz. Jadi tidak sempat tertidur. Mungkin dia kesibukannya ya full malamnya. Bagaimana Ustaz agar supaya bisa juga menikmati yang namanya salat atau ibadah qiyamul lailnya itu, Ustaz?
Iya. Kadang kita menemukan ada Iya. orang yang hanya mengisi Kesibukannya. malamnya menunggu sahur dengan main domino, dengan apa itu aja tuh. kan? Iya, iya, iya. Main game, gadget dan anak muda sebagainya. sekarang yang ada game-game yang Game online. iya, game ya kan? online itu yang Nah, ini kan rugi sekali. iya. Waktunya cuma habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Maksud saya adalah tumbuhkan kesadaran di dalam diri kita, Iya, betul betul. ya, untuk kemudian mengisi malam-malam Ramadan itu, walaupun tidak hanya dengan tidak harus dengan sholat, baca Quran, baca kitab, para ulama, belajar fikih, belajar apa saja tafsir, itu Anda sudah dimasukkan pada orang-orang yang menghidupkan malam. Bukan malam. Begitu. Jadi ini termasuk orang yang rogima angfu rojul, ya. Celakalah seseorang yang sudah diberikan kesempatan tapi kemudian tidak mengambil kesempatan tersebut. Iya. Baik Ustadz, kayak ini sudah menarik sekali ya pembahasan kita terkait dengan Qiyamul Lail. Ya. Untuk itu kita break dulu. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi di program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, ya ini terkait dengan Qiyamul Lail ya. Ya. Dan tentunya kita harap setiap malam bisa ya melakukan yang namanya Qiyamul Lail. Dan ini ada ya sebenarnya ada suatu permasalahan yang bisa kita, bagaimana sih sebenarnya Ustadz ketika dalam suatu masjid itu ya biasanya kan ada masjid yang sholat 8 rakaat dan juga menggunakan juga sholat 20 rakaat. Seperti apa itu Ustaz? Dan bagaimana bisa memanajemen konflik yang terjadi di antara misalnya ini dalam satu masjid ini Ustaz? Seperti apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hal yang memang terjadi sejak dulu. Iya. Apalagi dulu itu kental sekali perselisihan yang terjadi dalam masalah fikih itu adalah antara organisasi Muhammadiyah dengan NU ini dalam masalah tarwih ini. Selain kunut ya. Selain kunut ini 8 dengan 11. Sehingga ada orang yang tidak mau dengan 23 harus memisahkan diri bangun masjid sendiri. Padahal ini tidak mesti terjadi. Karena pertama begini, kalau kita ngotot-ngototan dalam jumlah rakaat 8 atau 20, 11 atau 23, maka perlu diketahui bahwa dalam sholat Qiyamul Lail, dalam sholat malam tidak ada batasan jumlah rakaat. Tidak ada batasan. La hadda lahu, ghairu mahdud. Ini tidak ada batasan. 2. Minimalnya kan satu. Satu untuk Qiyamul Lail kan. Qiyamul Lail tarwih, witir. Witir, ya kan? ganjil. Kalau Qiyamul Lail biasanya berarti 2. Ya. Batasannya itu maksimalnya tidak ada batasan. Imam Ahmad bin Hambal diriwayatkan bahwa beliau kalau sehat 300 rakaat. Masya Allah. Kalau sakit 100 rakaat. Nah kita sehatnya berapa? Jadi sakitnya aja 100 rakaat. Sehatnya 300 rakaat. Dan itu sahih. Belum ulama-ulama lain. Misalnya Ali Zainal Abidin. Cicitnya Rasulullah SAW itu sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya, jadi siapa kita daripada Ali Zainal Abidin cicitnya, baru cicitnya itu, belum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur yang kita kenal bahwa Rasul tidak pernah, riwayat Aisyah ya, tidak pernah melebihi daripada 11 atau 13 rakaat. 11 atau 13 rakaat. Itu yang Aisyah tahu. Bagaimana dengan yang di luar di rumah istri lain? Bagaimana yang waktu beliau 4 malam berturut-turut bersama para sahabat di masjid, kemudian berhenti karena dikhawatirkan waktu itu wahyu sedang turun nanti akan diwajibkan dan ini akan memberatkan. Itu kan Aisyah tidak tahu, gitu kan? Nah, ditambah lagi dengan riwayat sholatul laili masna, riwayat Ibnu Umar. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Artinya masna di sini kata para ulama menunjukkan bahwa inilah haddalahu. Tidak ada batasan mau berapa rakaat pun. Artinya orang yang ngotot-ngototan harus 8, harus 20. Ini juga masalah. Gitu kan? Nah, manajemen konfliknya adalah tidak perlu bangun masjid baru yang 8 atau yang 20. Cukup kerjakan di satu masjid tapi caranya yang dirubah. Tipsnya yang dirubah. Start sama-sama Ustadz. Start sama-sama 8 maupun 20 sama-sama.
pas di 8 selesai, maka yang 20 bisa berhenti dulu, istirahat sejenak, memberikan kesempatan 8 rakaat untuk witir. Kasihan jangan langsung melanjutkan. Jangan suruh yang 8 rakaat menunggu witir yang 20 rakaat. Yang 20 rakaat. Karena itu membuat mereka kesulitan dan kelamaan juga Jadi menunggu. selesaikan dulu yang 8 kasih kesempatan untuk witir, yang 20 istirahat. Boleh ikut witir, boleh tidak. Nah, boleh ikut witir, boleh tidak. Imamnya boleh sama, boleh juga diganti. Oh, begitu. Begitu. Ya, imamnya sama, katakanlah dia sama. Berarti dia witir imamnya kan? Nanti setelah 20 rakaat dia boleh keluar dan yang ini dipimpin oleh orang lain, yang witir yang terakhir ini. Witir terakhir. Nah, itu kan simpel, sederhana. Simpel, sederhana. Nah, yang 8 setelah witir mereka dapat pahala qiyamul lail, pulang ke rumah masing-masing. Kembali ke kaidah tadi. Man shalla khalfal imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang solat di belakang imam, maksudnya bersamaan imam dalam solat tarawih, ya, sampai selesai salam terakhir imam dalam solat witir, maka dia dicatat qiyamul lail. Maka kalau Anda membuat mereka harus menunggu selesai 20 rakaat, ada yang pulang. Ada yang diantara mereka pulang, tidak sabar menunggu sampai selesai. Akhirnya apa? Nggak dapat ini pahala ini. Itu maksud saya. Ini jadi saya dapat boleh, Ustaz, dua-duanya bisa. Nggak harus bangun masjid. Manajemen konfliknya itu. Manajemen konfliknya yang harus diatur. Ini saya dapat dulu di waktu saya di Aceh. Jadi kita selama ini tahu kalau masjid-masjid agung itu sudah pasti 23 rakaat. Tapi di Aceh mengakomodir 8 rakaat dan 20 rakaat. Begitu sistemnya. Include semuanya, tidak ada perbedaan di situ, Ustaz, ya. Tidak ada perbedaan. Jadi setelah 8 mereka istirahat sejenak, yang 8 dikasih kesempatan untuk witir. Setelah itu pulang setelah witir. Ini Ustaz tadi sempat menyinggung itu 2 rakaat. Terkadang saya juga ada melihat jamaah di masjid itu dia 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Gimana? 4 rakaat. Ini memang dasarnya qiyamul lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau mau dikerjakan 4 rakaat, 4 rakaat sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, walaupun ada penjelasannya itu, ada tafsirnya, rinciannya bahwa 4 rakaat dipisah dengan salam. Ya, dipisah dengan salam. Ya katakanlah misalnya dia 3 kali salam, berarti 4, 4, 4. Ada yang tahu bahwa cuma sampai 4 rakaat itu paling tinggi. Tahukah Anda dalam pembahasan fikih, misalnya yang dimuat di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau sampai memuat pendapat ulama yang mengatakan 8 rakaat 1 kali salam. 8 rakaat 1 kali salam. Setelah itu witir tersendiri. Artinya fikih ini kan luas. Silakan mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau langsung 8 rakaat 1 kali salam boleh. Setelah itu tinggal witir mau 1 atau 3. Jadi silahkan, tidak masalah 4 rakaat atau 2 rakaat. Dengan mendengarkan pemirsa dengan mendengarkan qiyamul lail ini, ya yang mungkin sebelumnya tidak pernah sama sekali melakukan qiyamul lail, ya mungkin terketuk hatinya untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail. Tapi tentunya tidak mungkin langsung yang seperti Ustadz katakan bahwasanya sahabat atau yang 1000 sampai berapa rakaat. Tapi kalau misalkan hanya bangun melaksanakan qiyamul lail atau tahajud hanya 2 rakaat itu nggak apa-apa, Ustadz. Ini kan pemula kan? Pemula. Atau yang sekarang kalau tidak mungkin 4 rakaat tidak mampu, ya sudah 2 aja. Bangun tinggal 5 menit ini azan, 1 rakaat aja. Yang jelas witir langsung masuk, diambil ininya. Yang penting dapat kesempatan qiyamul lail. Witir dan tarawih, witir dan tahajud itu sama-sama qiyamul lail. Iya, agar supaya kan karena baru Ustadz, ya mungkin setelah mungkin 2 rakaat karena mungkin sudah menikmati nikmatnya yang namanya qiyamul lail. Nah, ditambah dengan kayaknya tidak cukup ini kalau 2 rakaat. Tambah lagi terus. Sampai kemudian dia tinggal beberapa saat lagi masuk fajar, cukup ditutup dengan 1 rakaat. Fa in khasyiya ahadukum al-fajra falyutir raka'atan wahida. Jadi 2 rakaat sampai tiba-tiba kalau seseorang khawatir nanti fajar tiba, maka falyutir raka'atan wahida. Tutup dengan witir 1 rakaat minimal. Dan ini juga Ustadz yang mungkin baru mau melakukan salat lail atau tahajud, sebenarnya nikmatnya itu melaksanakan salat lail atau tahajud seperti apa, Ustaz? Supaya masyarakat awam ini terketuk hatinya. Bahwa tahajud ini nikmatnya itu hanya bisa dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang menghadirkan istihdarullah fi qalbi.
menghadirkan Allah, kehadiran Allah di dalam hatinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi di antara ciri-ciri hamba Allah itu adalah ketika dia berjalan di muka bumi merendahkan diri, rendah hati, tawadhu, tidak sombong, ya, wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian mereka ketika berhadapan dengan orang bodoh, kata-katanya tidak kasar, tetap lembut. Qalu salama, penuh dengan kedamaian. Yang poin pentingnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, yang melewati setiap detik di malam harinya itu berdiri dan sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berdiri sujjadan wa qiyama di sini disebutkan oleh Allah? Karena mereka itu merasakan zauk. Ada zauk. Zauk itu adalah rasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali kita. Feel-nya, Ustaz, ya. Feel. Feel. Bahasa kerennya itu. Feel. Kita merasakan feel dengan qiyamul lail itu. Artinya karena ada orang sholat, dia tidak merasakan ada kekhusyuan. Betul. Yang sholat adalah raganya. Dan karena itu kenapa Rasulullah SAW mengatakan, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya? Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali bergadang. Kenapa? Dia sholat hanya gerakan saja, tapi tidak ada roh jiwa daripada sholat tersebut. Dan ini sekaligus kita ingatkan juga, Anda yang mau sholat tarawih itu artinya sholat yang tenang, bukan Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar. Nah, ini tidak ada tumak ninanya, Ustaz. Sudah tidak ada tumak ninanya. Berarti ini bukan tarawih. Ini olahraga, Ustaz. Ya, olahraga. Pulang dari mana? Tarawih. Ngos-ngosan. Berapa menit? Ya 10 menit. Bukan tarawih itu, olahraga. Iya. Gitu. Jadi kenikmatan dalam beribadah itu yang perlu, Ustaz, ya. Iya, kenikmatan dalam beribadah itu tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang-orang yang istihdarullah, menghadirkan Allah di dalam ketika mereka sholat, muraqabatullah, ya. Mereka tahu bahwa mereka sedang berdiri dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah hadroh ilahiyah. Dia berada di satu dimensi penuh dengan dimensi ketuhanan. Dia dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Mulai dari sejak takbir sampai salam, ini namanya hadroh ilahiyah, ruang ketuhanan. Nah, dia bagaimana cara keluar dari ruang ketuhanan itu? Cara keluarnya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan bahwa dia sudah kembali ke masyarakat lagi. Iya, Masya Allah. Baik, Ustaz, semakin menarik pembahasan kita terkait dengan qiyamul lail. Ini ada pertanyaan Ustaz terkait dengan adakah doa atau bacaan-bacaan khusus yang ketika qiyamul lail dengan dibanding sholat-sholat yang lain, Ustaz? Baik, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya, secara umum saja. Apapun yang mau dibaca insya Allah boleh. Ya, tidak hafal yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Tidak hafal sama sekali, sholat aja. Iya, sholat. Terus bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah juga surah-surahnya. Nah, setelah Al-Fatihah kan rukun. Nah, setelah Al-Fatihah itu sekedar tambahan yang boleh dibaca, boleh tidak. Kalau tidak hafal sama sekali, qul huwallahu ahad aja tidak, boleh baca aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu ayat dia sudah termasuk itu. Potongan ayat. Tapi maksudnya ini bercanda aja, enggak usah. Maksudnya sampai waladhdallin amin, selesai. Oh iya, ini juga Ustaz, terkait dengan kan tidak semuanya kita yang semangat, anak muda apalagi ya. Dan tentunya ada orang tua renta yang tidak bisa berdiri tegak, bisanya hanya duduk. Itu bagaimana Ustaz qiyamul lail? Untuk sholat fardu semuanya wajib berdiri. Al-qiyamu ma'al qudrah itu adalah rukun dalam sholat. Tapi dalam sholat sunnah termasuk tarwih atau qiyamul lail boleh punya pilihan, boleh duduk, boleh berdiri. Yang tua maupun yang muda, yang mampu maupun tidak, yang sakit maupun yang sehat, boleh langsung memilih untuk duduk. Artinya imamnya Anda berdiri, lama, Anda duduk tidak masalah. Nah, misalkan imamnya lama membaca itu. Membaca, Anda duduk, boleh. Berdiri di awal satu rakaat pertama, rakaat kedua duduk boleh. Dari awal duduk boleh. Kalau di rumah mau sendiri, mau tahajud duduk boleh. Tapi ingat, pahala orang yang duduk setengah dari pahala orang berdiri. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jadi motivasi supaya biar cuma duduk, yang penting qiyamul lail. Intinya itu qiyamul lail. Dan bisa mendapatkan feel-nya, Ustaz, ya. Betul. Ya, jangan hanya sholat saja, takbir dan salam. Oke, Ustaz. Di akhir mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement dan bisa dilanjutkan dengan doa. Silakan, Ustaz. Baik.
sebagai penutup daripada perbincangan kita hari ini, bahwa para ulama mengatakan syaraful mukmin qiyamul lail. Kemuliaan, puncak kemuliaan seorang mukmin ada di qiyamul lail. Semua bisa salat fardu, tapi tidak semua salat bisa salat qiyamul lail. Maka manfaatkan Ramadan ini sebagai ruh dan semangat yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang tidak ada di bulan-bulan lain untuk kemudian kita manfaatkan salat qiyamul lail. Mari kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Dan menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan sampai di Ramadan yang ke-7 ini dan sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas wejangan ilmunya dan tentunya kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kami mendoakan Ustadz tetap semangat, sehat-sehat insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan dengan Qiyamul Lail ya di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita akan bertemu dengan tema-tema yang menarik dan yang lainnya. Insya Allah. Dan ini juga bagi pemirsa ya, mudah-mudahan dengan selesainya kita membedah atau mengkaji Qiyamul Lail ini ya bisa menambah semangat agar supaya yang sebelumnya tidak pernah sama sekali melakukan Qiyamul Lail ya, mari di bulan suci Ramadan ini ya kita mulai dengan menghidupkan bulan Ramadan dengan Qiyamul Lail. Dan untuk pemirsa, selamat menantikan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis, jangan berlebihan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanillahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.